Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulai lagi untuk video yang ketiga ya. Mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Tegal Polkesmar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga bersama-sama kita bisa menyimak video pembelajaran keperawatan medikal bedah 2 materi perawatan pasien stroke video yang ketiga. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa. Ya. Nah, kita lanjutkan untuk perdarahan stroke ya atau stroke hemoragik. Perdarahan subarachnoid ya. Di sini dia darah mengisi di rongga antara arachnoid dan otak. Sehingga tekanan di sini tinggi. Karena tekanan yang tinggi ini, darah dapat melukai jaringan otak secara langsung atau dapat mengiritasi meningesnya. Arachnoid ini merupakan meninges atau selaput otak. Nah, kemudian pada perdarahan subarachnoid ini, dia ditemukan adanya tanda-tanda rangsang meningeal seperti kaku buduk, Kernig sign, dan Brudzinski sign. Dan pada pasien-pasien perdarahan stroke hemoragik subarachnoid disertai dengan penurunan kesadaran dan gangguan status mental. Nah, ini gambaran dari kondisi klinis perdarahan subarachnoid ya. Ada sakit kepala, kemudian perdarahan di retina, kemudian ada cotton wool spot ya, titik-titik seperti kapas ya. Kemudian ini letak dari perdarahan subarachnoid. Ya, komplikasi dari perdarahan subarachnoid ini yang pertama adalah edema cerebri. Semakin meningkat edema cerebrinya, maka peningkatan TIK-nya akan semakin bertambah. Kemudian adanya rebleeding. Akan timbul perdarahan baru ya pada 50-60% kasus dalam 6 bulan pertama setelah perdarahan awal. Kemudian akan menurun 10% setiap hari ke-30 dan akan berkurang 3% setiap tahun. Kemudian yang ketiga adalah vasospasme. Ini timbul di hari ketiga dan meningkat di hari ke-7. Nah, vasospasme ini juga menentukan prognosis dari perdarahan subarachnoid. Pasien bisa juga terjadi hidrosefalus. Aliran liquor cerebri intraventrikularnya tersumbat oleh bekuan-bekuan darah. Kemudian pasien akan mengalami hiponatremi, edema pulmonal neurogenik, kemudian kejang, dan bisa juga kardiak aritmia. Ya, kita ke proses keperawatan ya, pengkajian. Ya, pengkajian tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan dokter dan bekerja sama dengan tim penunjang ya atau diagnostik penunjang. Nah, pertama yang kita lakukan adalah anamnesa. Anamnesa yang kita kaji adalah kaji gejala awal serangan. Kapan dia mulai serangan pertama? Ini akan menentukan prognosisnya. Kemudian yang kedua adalah kaji gejala setelah serangan. Seperti apa? Seperti nyeri kepala, mual muntah, rasa berputar, kejang, adanya cegukan, gangguan visual, serta adanya penurunan kesadaran. Kemudian kaji penyakit lain dan kaji faktor risiko seperti hipertensi, DM, adanya penyakit kardiovaskular, dan adanya riwayat TIA atau transient ischemic attack. Kemudian dikaji lagi riwayat aktivitas saat serangan. Apakah sedang beraktivitas berat atau tidak sedang beraktivitas berat. Nah, ini tanda dan gejala awal dari serangan stroke. Ingat ya, kejadian stroke itu sifatnya bersifat mendadak ya, tidak perlahan-lahan ya. Apa yang mendadak? Wajah, lengan, dan kaki ya. Dia mengalami kelemahan atau mati rasa di satu sisi. Kemudian dia akan mengalami penurunan fungsi kognitif, akan kebingungan ya. Sulit memahami bicara dan bicara tidak jelas. Kemudian penurunan persepsi ya. Sulit melihat dengan jelas salah satu mata atau kedua mata. Kemudian ekstremitas juga akan terganggu. Sulit berjalan, keseimbangan hilang, dan koordinasi juga akan hilang, disertai pusing. Ini biasanya pasien ketika berdiri dia akan pusing dan
perasaannya akan seperti berputar-putar ya. Bisa jadi dia malah jatuh pingsan. Kemudian sakit kepala yang parah tanpa diketahui penyebabnya ya, sakit kepala yang tiba-tiba. Kemudian bisa juga disertai dengan penurunan kesadaran. Nah, ini tanda dari stroke ya, dari otak ya. Penurunan fungsi otak, kebingungan, kesulitan bicara, ya, bagaimana dia kehilangan keseimbangan, ya, kemudian ekstremitas, otot-ototnya, dari otot wajah, otot lengan, dan otot kaki, dia akan mengalami kesemutan, kelemahan, ya, dan kelumpuhan. Kemudian persepsi mata, ya, mata, penurunan penglihatan. Kemudian dari stomach, ya, dari lambung, ya, dia akan cekukan. Kemudian dari tubuh seluruhnya dia akan merasa lelah, ya. Nah, ini kalau dari Kemenkes dia merumuskan segera ke rumah sakit. Nah, ini yang harus kita edukasi ke masyarakat. Ya, senyum. Dia tidak bisa tersenyum secara simetris ya. Kemudian gerak, tidak bisa menggerakkan anggota badannya atau separuh badannya. Bicara ya. Bicaranya tidak jelas ya. Kebas ya. Kemudian rabun, sempoyongan. Nah, ini kita harus edukasi ke masyarakat. Kalau ada gejala segera ke rumah sakit ya, maka benar-benar harus dibawa ke rumah sakit ya. Singkatannya segera ke rumah sakit ya. Atau ini ya, kalau versinya WHO ya, FAST ya. Ya. Arm weakness ya, balance ya. Kemudian kesulitan bicara dan mata tidak bisa melihat dengan baik. Oke, kemudian pemeriksaan fisik. Ya. Kita lakukan pemeriksaan ABC, RW, breathing, dan circulation. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita cek tekanan darah, cek nadi, cek nafas, suhu, dan ukur pulse oximetri. Kemudian pemeriksaan kepala dan leher. Kita curiga adanya trauma kepala akibat kejang atau trauma kepala akibat pingsan ya. Kemudian kita periksa juga pemeriksaan jantung, abdomen, kulit, dan ekstremitas. Kemudian selain pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan neurologis. Kita lakukan pemeriksaan tingkat kesadaran. Kalau kuantitatif dengan GCS, kalau kualitatif dengan indikator kompos mentis, somnolence, stupor, apatis, dan koma. Kemudian kita cek pemeriksaan hemi, defisit sensori, dan motorik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks, pemeriksaan pupil, kemudian pemeriksaan saraf kranial 1 sampai dengan 12. Kemudian fungsi luhur otak ya. Kita cek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotor. Kemudian dengan menggunakan skala stroke NIHSS ya. Nah, ini kita lihat sebentar ya. Fungsi otak ya, otak dibagi menjadi 2 hemisfer, hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kanan itu fungsinya adalah untuk kreativitas dan kiri fungsinya adalah untuk berpikir logis ya. Nah, kalau ada gangguan otak di kanan berarti yang terganggu adalah kreativitasnya. Kalau gangguan otak di kiri berarti yang terganggu adalah berpikir logis ya. Nah, kemudian ini ada algoritma stroke Gajah Mada untuk menentukan ya, apakah itu stroke perdarahan atau stroke iskemik. Ini kalau misalnya tidak ada CT scan atau pasien belum bisa di CT scan atau CT scan-nya nunggu lama ya, jauh ya. Jadi kita bisa menentukan dengan algoritma stroke Gajah Mada. Ini bisa menentukan apakah itu stroke perdarahan atau stroke iskemik ya. Misalnya, ketika pasien penurunan kesadaran, kemudian ada nyeri kepala dan refleks Babinskinya positif, maka dia stroke perdarahan. Ya. Ketika dia penurunan kesadaran, tidak ada nyeri kepala, ya maka kita curiga stroke perdarahan. Ya. Dan ada nyeri kepala, ya, maka kita curiga stroke perdarahan. Ya, jadi kalau ada penurunan kesadaran, ya, atau adanya
nyeri kepala, maka kita bisa mengkategorikan ke dalam stroke perdarahan. Nah, ischemic ini dia biasanya tidak ada penurunan kesadaran dan tidak ada nyeri kepala. Ya. Nah, ini ketika kita menjumpai pasien dengan cedera kepala bagian kanan, ya, atau otak yang terkena stroke-nya di bagian kanan, maka ya area yang terdampak adalah di bagian kiri, ya, maka dia akan mengalami kelumpuhan kiri, ya. Hemi, ya. Kalau dibagi dua kanan dan kiri istilahnya hemi, ya. Kalau kelemahan parese, kalau pleki dia kelumpuhan total. Nah, hemipleki berarti kelumpuhan total, ya. Sebelah kanan atau kiri. Nah, kanan atau kirinya ini dengan sinistra, ya. Jadi hemipleki sinistra berarti kelumpuhan bagian sebelah kiri, ya. Karena apa? Karena lukanya di otak bagian kanan. Nah, yang terganggu apa? Nah, otak bagian kanan tadi untuk fungsi kreativitas, maka yang terganggu adalah gangguan kreativitas, gangguan musik dan seni. Dia akan kebingungan menentukan waktu, hari, tanggal, dan tempat. Kemudian dia tidak dapat mengenali wajah dan nama orang. Kemudian dia akan kehilangan persepsi mendalam dari penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan sentuhan. Kemudian dia akan mengalami gangguan fokus bicara. Nah, ini kalau misalnya cedera otak kiri. Nah, kalau cedera otak kiri, maka area yang terdampak adalah otot-otot bagian kanan, hemipleki dextra. Tangan kanannya lumpuh, kaki kanannya juga lumpuh. Nah, kalau cedera otak bagian kiri ya, tadi untuk fungsi logika, fungsi berpikir ya. Nah, dia akan mengalami penurunan kemampuan berpikir logis. Matematika dia belum tidak akan bisa meskipun matematikanya sederhana atau mungkin berpikirnya lambat. Misalnya 3 tambah 3 ya, kalau orang normal dia akan cepat 6, tetapi kalau pada pasien cedera kepala dia akan lama berpikirnya. Kemudian apasia setempat ya, gangguan bicara. Kemudian gangguan kemampuan menulis ya. Kemudian mengalami depresi, kemarahan dan frustasi. Ya, akibat dari mengetahui keterbatasan fungsi neurologis ya. Karena apa? Karena dia kok perasaannya kok saya jadi bodoh sekali ya. 5 tambah 5 kok berpikirnya lama. Nah, ini dia akan mengalami depresi. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan diagnostik penunjang. CT scan ini merupakan gold standar diagnosis stroke ya. Kalau di rumah sakit tersebut tidak ada CT scan ya, maka bisa kita lakukan rujukan ke rumah sakit yang ada CT scan. Tetapi dengan syarat ya, rujukannya harus dikawal oleh tenaga kesehatan dari rumah sakit tersebut. Tidak boleh keluarga pasien dan pasiennya saja yang ke rumah sakitnya, dan setelah dirujuk ya tidak usah kembali ke rumah sakit tadi ya, dirawat di rumah sakit yang ada CT scan-nya ya. Bila diperlukan ini ada MRI, tetapi MRI ini waktunya lebih lama dan harganya lebih mahal ya. CT scan saja sudah cukup. Kemudian ada yang namanya carotid Doppler ultrasound. Dia akan melihat penyempitan atau penurunan aliran darah di arteri karotis. Baik, kita akhiri untuk video ketiga dan kita akan melanjutkan ke video keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.